Oke guys, balik lagi di Sabtu bersama Babak. Kali ini gue ada di Jogja bersama Rehan, Sadam, sama Andra dan Bos Taslim. Nah, kali ini di Sabtu bersama Babak kita bakal jalan-jalan naik mobil Mas Andra nih. Bakal nyobain Rubicon sambil camping di atasnya. Mau lihat gimana keseruan kita? Saksiin terus Sabtu bersama Babak. Ciao. Nah, sekarang kita udah di jalan nih. Gue mau diculik sama Mas Andre. Gue mau diajak kemana nih Mas Andre? Hari ini kita mau camping di Waduk Sermo. Oke. Jadi itu di bisa dibilang selatannya Jogja. Selatan ya Ya, berarti? kita arah ke bandara. Oke, perjalanan berapa lama nih kita? Paling 1 jam 20 menit udah nyampe kok. Gimana Re, lu excited nggak Re? Banget lah. Dam. Sumpah. Jujur, gua nggak pernah camping yang di pinggir danau jadi excited. Karena lu anaknya gunung banget ya Dam? Iya. Gua nggak pernah, tapi ini apa yang gue pengen dari dulu sebenarnya. Mas, ngerawat mobil kayak gini susah nggak sih? Kalau ngerawat sih enggak sih, Mbak, karena mobil ini emang aku pakai cuma buat camping doang. Oke. Jadi kalau habis camping ya udah mobil aku taruh di rumah, jarang buat pakai harian mah jarang. Yang dimodif cuma nambahin atasnya Cuma doang? nambah roof tracknya sama nambah tendanya doang, roof tentnya. Sisanya nggak diapa-apain? Sisanya nggak diapa-apain. Mas, istri setuju nggak sih lu modif-modif kayak gini? Kalau prinsipnya sih istri tuh ini yang penting suaminya bisa bagi waktu, dia nggak ada masalah. Kalau aku camping kan cuman pasti di hari Sabtu, kalau nggak di hari Minggu, itu doang. Istri mau ikut nggak biasanya? Nggak suka? Apa Nggak, dia nggak terlalu suka camping sih ya. Aslinya emang lebih suka di rumah. Oke, tapi menghargai hobi suami. Iya, menghargai banget. Dia nggak pernah ngelarang. Misalnya kita datang hari ini, terus dadakan tiba-tiba harus camping hari Jumat, ya fine-fine aja. Jadi hariku tuh semua di rumah, Bah. Jadi kayak Senin sampai Sabtu itu di rumah. Nice. Ini lurus kiri kanan? Lurus. Nah, karena udah tiap hari di rumah, ya udahlah, paling ya seminggu sekali dialah bawa mobil, tidur di hutan kayak. Itu buat healing? Iya, buat healing. Mas Andre biasanya sebulan berapa kali mas? Kalau misalnya nge-camp mas? Camping di bulan kemarin itu aku camping 4 kali. 4 kali. Seminggu sekali? Seminggu sekali. Aku kalau jadwal camping itu udah wajib sih, maksudnya tiap minggu aku pasti camping. Jarang banget hari Minggu ke skip camping tuh, jarang banget. Nih, Mas Andre kan bisa dikatakan cukup muda dan Ya. sukses di masa muda. Kenapa memilih menikah muda? Bisa dikatakan nikah muda dong? Iya. Aku nikah umur 27. Oke, 27. Dulu aku sebelum nikah ya namanya cowok ya biasalah bandel-bandel gitu Ya, kan. Terus bandel laki lah Iya, ya. bandel laki lah. Terus ngerasa kayak di titik yang udah tiap hari nakal sampai bosan sendiri gitu loh. Sampai aku Sampai bosan jenuh ya? Sampai bosan sama kenakalanku sendiri gitu loh. Akhirnya bingung. Lah ya udah sampai bingung, terus kayaknya aku tuh sampai bingung, bahagia aku tuh yang ku cari tuh yang mana sih sebenarnya sih? Oh, berarti mencari kebahagiaan. Iya, aku pikir bahagia tuh yang bisa bebas ke sana kemari segala macam mainan. Ternyata dapat. Ya aku coba semuanya, terus ternyata ya rasanya gitu-gitu aja. Dapat ternyata. bahagianya nggak tapi? Dapat, tapi cuma sementara. Terus mikir kan, kalau kayak begini terus, aku bakal buang-buang waktu nih. Oke. Yaudah, aku pengen punya pendamping lah. Akhirnya kebetulan istriku yang sekarang tuh pacarnya udah lama, udah dari 2017 Oh, lah. pacaran? Udah lama, pacarnya udah lama banget. Terus akhirnya mikirnya ya udahlah, kita mau apalagi sih yang kita tunggu, ya udahlah. Tapi pengennya nikah. sebagai perempuan ketika ngeliat pasangannya sukses, apakah Mas Andre dituntut, Mas nikahin dong gitu? Kayaknya kalau cewek kayaknya semua pada kayak gitu iya, ya, pada tipis-tipis aja. wajar. Cuman cewekku yang jadi istri sekarang tuh emang dia nemenin tuh emang dari Nol. dari nol. Dari Emang cerita itu. Iya dari nol. Dari kampus berarti? Dia kenal aku tuh 2016 akhir, itu belum ada apa-apa, bisnis pun belum ada. Wow. Masih benar-benar di kampus gitu ya? Masih ngegembel lah, intinya masih ngegembel. Dan dia Nemenin. Dulu Iya. dulu aku bisa jemput dia tuh cuman punya mobil Brio, itu pun kredit, Bang. Berarti. Itu pun cuman kredit doang. Jadi dia mau lah, pada intinya dia mau nemenin dari masih dari bawah, terus mikir lagi kan, pas udah istilahnya udah cukup ada lah. Kalau bilang pilihan mah banyak banget lah. Pilihan banyak, cuman kan aku mikir lagi yang dekat-dekat
di akhir-akhir ini tuh nggak tahu sih mereka tuh benar-benar tulus apa enggak ya. Karena udah ada. Iya kan? Karena lu di titik di mana udah nyaman. Iya. Jadinya dipertanyakan lu Iya. mau sama gue apa mau sama harta iya gue. gitu kan ya, walaupun emang belum sukses amat sih, belum, cuman Ya. ngerasa ini orang dia lihat aku gara-gara apa ya, terus akhirnya mikir ya udahlah sama cewek gua aja lah, udah daripada milih kagak ada akhirnya, ya udah yang udah pasti aja lah, udah akhirnya nikah ya. Apa yang beda, Mas? Pertama, istriku tuh dulu kan agamanya beda, Bang. Oh. Beda agama. Wow. Nah, yang berat itu, tantangan yang paling berat adalah memualafkan dia, Bang. Mualaf mas. Mualaf. Tadi dulu ini Masya keren. Allah, ini. Mualaf. Nah, yang sebelum lu mualafin dia pasti kan keluarga Nah, dong. ya pasti kan tantangannya Gimana tuh itu cara kan. berdamai dengan itu? Apa ya, dulu aku datang keluarganya kan, mintalah pengen nikah, terus biasalah keluarganya mereka tuh Katolik yang taat banget, taat banget kan, maksudnya mereka pun awalnya nggak ikhlas lah kalau bahasa kita Iya, ya, pasti nggak jelas ikhlas lah, karena anak ceweknya belum tentu nanti sama nih cowok Selamanya apa enggak kan. Wah, mereka pada sayang banget lah sama istriku kan. Akhirnya aku coba yakinkan, ya namanya udah jodoh juga kali, akhirnya keluarganya ngalah. Ya udahlah, yang pada intinya sih yang penting anaknya bahagia, anaknya mau anaknya bahagia, ya udah kenapa enggak. Terus ya udah akhirnya pindah agama. Apa yang mualafin, Bang? Masya Allah. Apa yang megang tangannya, Bang? Asyhadu. Apa yang tuntun? Anjir, merinding. Apa yang tuntun, Bang? Kira-kira memang the power of love ya. The power of love ya. Pilihan terbaik ya, Mas. Ya, mungkin ada beberapa teman-teman ngasih masukan, Ndra, kamu tuh masih terlalu muda, gini kan, masih banyak yang bisa kamu eksplor, gini. Iya benar sih, aku ngerasa itu benar, nggak salah. Tapi menurutku pilihannya aku ambil sekarang ini dengan menikah muda, setelah ngejalanin aku ngerasain yang paling tepat. Karena kalau aku nggak nikah, aku ngerasa aku bakal bisa lebih Liar lagi. bisa lebih liar lagi, Bang. Karena punya power. Iya, itu dia kan, ngerasa bahwa aku bakal melencengnya udah parah banget. Mas pas punya anak gimana rasanya? Rezeki nambah nggak? Rezeki yang aku lihat pertama paling gede dari aku bangun rumah, Bang. Okay. Ini awal mulanya bangun rumah dulu nih. Okay. Bangun rumah, aku beli tanah. Mampu nih aku beli tanah, kelar mau bangun, aku panggil arsitek, ngitung. Bang, ini budgetnya berapa? Oh ya Mas, kurang lebih 1,5 M. Oke. Terus aku, wah ini duit di ATM bisa 26 juta lah waktu itu. 26 juta. 1,5 M. Tanah udah ada tapi. Tanah udah ada. Gambar udah keluar. Oke. RAB udah keluar nih. Mas, kapan garap? Aduh. Oh, bentar dulu, Pak. Aku mikir dulu, minta waktu. Kebetulan aku baru ngerintis usaha, saya sapi kanan. Aku ingat banget, saya itu openingnya bulan Agustus. Pertama tuh. 2 tahun lalu. Sapi kanan Iya, pertama. sapi kanan 2 tahun yang lalu, Bang. Oke. Aku bilang, Pak, saya mau opening di tanggal 8 waktu itu. Bisa nggak mulai proyek kita di tanggal 8? Oh ya bisa, Mas, tapi nanti terminnya sekian. Mas Andra minimal harus masukin dana sekian. Oh iya, nggak apa-apa. Aku opening saya tanggal 8, kalian udah mulai bersih-bersih lahan tanggal 8 juga. Nanti seminggu berikut aku nyetor dana. Baik. Padahal duit cuma ada 25 juta, Bang. Iya. Ngeri nggak? Gue yang deg-degan Ngeri nggak? Ngeri banget. Ngeri kan? Terus, nah, duit sisa 25 juta, hari pertama opening, Bang. Itu omsetnya 7 juta, Bang. Alhamdulillah nih, lumayan. Alhamdulillah. 7 juta. Hari kedua turun 5 juta, Bang. Aku mulai panik nih. Waduh, mati dah ini. Hari ketiga, Bang, 2,8 juta. Oh, merinding. Itulah omset terendah kita sampai detik ini. Hari keempat 8 juta, hari kelima belasan juta. Kelima belasan. Udah belasan. Bahkan di weekendnya ketemu puluhan. Wow. Di minggu pertama aku udah bisa saving 40 sekian juta, hampir 50 juta. Itu duit semua aku antar tuh ke kontraktor. Ini setoran pertama ya, termin pertama. Minggu kedua naik, Bang, sekitar 70-an juta. Aku setor lagi ke dia, jebret. Minggu ketiga masih stabil sekitar 75 juta. Aku setor ke dia. Minggu keempat aku nggak setor karena buat gajian anak-anak. Itu terus aku ngelakuin, Mbak, selama kurang lebih 6 bulan. Rumahku lunas. Rumahku lunas 1,5 M lah. Itu lunas, Mbak. Dari situlah titik balik aku udah ngerasa
secara finansial udah jauh lebih sehat. Aku udah nggak terlalu mikirin, udah nggak ada saldo, nggak ada apa, saldoku cuma balik lagi 7 juta lah, udah nggak ada. Malah di fase itu udah secara keuangan udah lebih sehat lah, udah lebih tertata. Nah, nanti ada part di mana gue bicara tentang bisnis. Siapakah Mas Andre ini? Siap, Ya nggak? siap. Mana Nanti di tenda ya kita bicara ya. Oke. Ini bentar lagi kita mau sampai. Siap. Tungguin kita di camp, oke? Oke guys, sekarang kita udah sampai di Waduk Sermo. Nah, sekarang gue, Rehan, Sadam, Mas Andre sama Bos Taslim mau ngerakit ini nih. Biar kita bisa istirahat malam ini di sana. Kita lihat gimana cara ngerakit ya. Oke, Bos? Oke, Let's lanjut. go. Ya, ditarik sana, nanti aku bantu. Cara panjanginnya?